Sempat ada komen yang ada di kolom YouTube gua, jadi menanyakan soal reksadana dia di aplikasi Bibit. Jadi dia ini menaruh untuk dana tabungan itu Sukor Investable Fund ya, kalau nggak salah. Berarti kan itu masuknya reksadana obligasi ya untuk dana tabungan. Lalu dia rencana untuk mengalokasikan ya untuk dana daruratnya itu ke 3 jenis reksadana. Menurut gue seperti apa? Apakah itu baik atau tidak? Dan bagaimana sudut pandang gue? Buat teman-teman semua yang penasaran, coba simak video ini sampai habis. Jadi ya kalau masalah pendapat ya orang punya pendapat yang berbeda-beda. Ya sekalipun kamu tidak mau terima pendapat saya itu juga nggak apa-apa. Jadi ya sama-sama kasih masukan aja. Cuman kan berhubung ada yang bertanya di kolom YouTube gue akan menjawab dari sudut pandang gue. Oke, jadi gini loh teman-teman. Kalau misalkan dihadapkan dengan dana darurat dengan dana tabungan, kamu harus tahu dulu bedanya apa. Kalau dana darurat itu adalah dana yang kamu pakai ya, yang atau kamu persiapkan untuk hal-hal darurat. Dan kalau seperti ini, kamu harus mengambil instrumen yang resikonya kecil. Jadi kamu tidak fokus untuk dapat keuntungan besar. Nah, untuk hal-hal seperti ini, cocoknya biasanya reksadana pasar uang. Jadi kalau misalkan disebar untuk 3 jenis reksadana, menurut gua bisa, tetapi dengan catatan bahwa profil resikonya itu kecil ya. Jadi pastinya alokasinya itu akan lebih banyak di reksadana pasar uang. Satu. Kedua, kalaupun seandainya ini sendiri ya pilih satu reksadana, menurut gue ya reksadana pasar uang. Nah jenisnya apa ya analisa sendiri deh. Cuman dari sudut pandang gue kayak gitu. Buat kamu misalkan yang masih pemula atau apa ya dua pilihan itu. Entah misalkan mau nyebar di 3 jenis reksadana ya tetapi profil resikonya itu kecil. Jadi pastinya akan lebih banyak proporsinya itu untuk reksadana pasar uang. Atau satu lagi itu adalah pilih aja satu reksadana pasar uang, udah. Itu untuk dana darurat. Kenapa? Karena dana darurat itu butuh yang tingkat resikonya itu kecil. Karena kan takutnya kalau misalkan ada apa-apa, lu harus narik duitnya, ternyata lagi minus kan. Nah, itu yang jadi masalah. Itu yang pertama ya. Kedua, itu kan soal dana tabungan. Mau ditaruh di Sukor Investable Fund. Menurut gue sih ya sah-sah aja gitu. Cuman kalau misalkan gue ya dengan pola pikir seperti itu, gue mendingan kebalik sih, ya. Kebalik ya. Kebalik dalam arti gini, kalau gue mau invest di 3 jenis reksadana, mendingan gue taruh buat dana tabungan. Jangan ditaruh buat dana darurat, karena itu lebih riskan sebenarnya. Cuman kalau misalkan lo punya pendapat beda ya terserah gitu. Kalau gue sih begitu. Mendingan itu buat dana kalau untuk yang satu jenis reksadana mendingan di dana darurat. Kalau untuk dana tabungan terserah. Ya itu mau pakai Sukor Investable Fund atau mungkin reksadana lain itu terserah. Cuman soalnya itu sih yang paling gue pengen fokusin itu adalah yang dana darurat karena menurut gue ya itu dia. Cuman dua solusinya. Pertama, lo 3 jenis reksadana ya terserah ya kalau mau pakai robo advisor, tetapi profil resikonya itu harus kecil ya. Jadi supaya proporsinya lebih banyak di reksadana pasar uang. Atau nih kamu bisa coba dialokasin satu reksadana pasar uang. Udah. Itu sih menurut gue ya, ini sudut pandang gue. Balik lagi setiap investor punya sudut pandang yang beda-beda. Mudah-mudahan ini menjawab yang ada di kolom komen gue itu. Nah, buat teman-teman semua yang setelah ini merasa, wah saya nih kayaknya termotivasi nih untuk mulai berinvestasi di reksadana. Kamu bisa coba aja pakai kode referral saya pribadi yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti kamu bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk nambahin investasi kamu. Nah, balik lagi terserah kamu ya. Oh iya, teman-teman, kalau misalkan kamu rasa video ini juga menjawab pertanyaan dari teman-teman kamu yang lain, coba deh kamu share aja di sosial media kamu, Instagram, Facebook, WhatsApp, supaya mereka-mereka ini juga yang punya pertanyaan sama, kebantu nih. Itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.